Pernahkah kalian melihat hewan panjang seperti ular yang hidup di lumpur sawah? Hewan ini dikenal dengan nama belut sawah. Belut sawah banyak ditemukan di daerah persawahan, rawa, dan perairan berlumpur di wilayah Asia, termasuk Indonesia. Salah satu spesies yang cukup dikenal adalah Monopterus albus. Berbeda dengan ikan pada umumnya, tubuh belut tidak memiliki sisik dan bentuknya panjang serta licin. Tubuhnya dirancang untuk mudah bergerak di dalam lumpur. Salah satu fakta unik dari belut sawah adalah kemampuannya bertahan hidup di tempat yang memiliki kadar oksigen rendah. Belut bahkan dapat bernapas langsung dari udara melalui kulit dan rongga mulutnya. Hai, ketika musim kemarau datang dan air di sawah mulai mengering, belut biasanya akan membuat lubang di dalam lumpur untuk bertahan hidup sampai air kembali datang. Belut sawah juga termasuk hewan pemangsa. Makanannya bisa berupa cacing, serangga air, ikan kecil, hingga hewan kecil lainnya yang hidup di lingkungan sawah. Hal menarik lainnya adalah kemampuan belut untuk berubah jenis kelamin. Dalam beberapa kondisi, belut yang awalnya betina dapat berubah menjadi jantan saat dewasa. Di kehidupan masyarakat desa, belut sering ditemukan ketika petani mengolah sawah. Selain menjadi bagian dari ekosistem persawahan, belut juga sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Karena itu keberadaan belut sawah menunjukkan bahwa lingkungan persawahan masih cukup alami dan sehat. Apakah di daerah kalian masih sering menemukan belut sawah di persawahan? Tahukah kamu tentang ikan sapu-sapu? Ikan ini sering kita temukan di sungai, danau, bahkan selokan di berbagai wilayah Indonesia. Secara ilmiah, ikan sapu-sapu dikenal sebagai Hypostomus plecostomus. Ikan ini berasal dari wilayah Amerika Selatan, terutama di sekitar sungai Amazon. Awalnya, ikan sapu-sapu masuk ke Indonesia sebagai ikan hias akuarium. Namun, karena dilepas ke alam bebas, populasinya berkembang sangat cepat dan menjadi spesies invasif. Mengapa ikan sapu-sapu berbahaya? Ya pertama, ikan ini memakan telur dan larva ikan lokal, sehingga mengancam kelangsungan spesies endemik. Echidna mugerica menggali dasar sungai untuk membuat sarang, yang menyebabkan erosi dan merusak struktur tepian sungai. Ketiga, ikan ini memiliki daya tahan tinggi dan hampir tidak memiliki predator alami di perairan Indonesia. Akibatnya, populasi ikan lokal menurun dan keseimbangan ekosistem terganggu. Beberapa daerah bahkan mengategorikan ikan sapu-sapu sebagai hama perairan yang perlu dikendalikan populasinya secara serius. Pengendalian bisa dilakukan melalui penangkapan massal, pemanfaatan sebagai bahan olahan, atau kebijakan pelarangan pelepasan ikan hias ke alam bebas. Pesannya jelas, jangan pernah melepas ikan peliharaan ke sungai atau danau. Tindakan kecil bisa berdampak besar pada lingkungan. Mari jaga ekosistem perairan kita bersama. Pernahkah kalian melihat hewan yang sekilas mirip kura-kura, tetapi memiliki tubuh yang lebih pipih dan cangkang yang terasa lunak? Hewan ini dikenal dengan nama labi-labi atau bulus. Labi-labi termasuk kelompok kura-kura air tawar yang memiliki ciri khas pada cangkangnya. Berbeda dengan kura-kura pada umumnya, cangkang labi-labi lebih lunak dan fleksibel. Salah satu spesies yang cukup dikenal adalah Amida cartilaginea. Hewan ini biasanya hidup di sungai, rawa, dan perairan yang berlumpur. Mereka seringkali menghabiskan waktu dengan bersembunyi di dasar lumpur untuk menghindari predator sekaligus menunggu mangsa. Makanan labi-labi cukup beragam. Mereka dapat memakan ikan kecil, serangga air, udang, hingga hewan kecil lainnya yang ada di perairan. Salah satu keunikan labi-labi adalah hidungnya yang berbentuk seperti tabung kecil. Hidung ini membantu mereka bernapas ketika sebagian besar tubuhnya berada di dalam air atau lumpur. Di beberapa daerah pedesaan di Indonesia, labi-labi kadang ditemukan di sungai atau sawah yang masih alami. Namun saat ini populasi mereka mulai berkurang karena perubahan lingkungan dan perburuan. Karena itu menjaga kelestarian alam sangat penting agar hewan seperti labi-labi tetap dapat hidup di habitat aslinya. Nah, apakah di daerah kalian masih ada labi-labi atau bulus di sungai dan sawah?